saya hormati juga di sini hadir ada Kas Sugit, Pak Wadir, dan seluruh rekan-rekan penyidik. Rekan-rekan, hari ini perlu kami sampaikan, tadi beberapa sejak pagi teman-teman media banyak menanyakan terkait dengan perkembangan adanya khusus pengaduan yang tentu ini menjadi perhatian publik. Namun lebih detail nanti akan disampaikan oleh Bapak Dirtipidum kepada beliau, Brigadir Jenderal Polisi John Dani. Kami persilakan untuk menjelaskan terkait dengan kegiatan press conference hari ini. Kami persilakan Bapak. Terima kasih yang kami hormati Karo Penmas, yang kami hormati Kapus Lapor, para penyidik, rekan-rekan media sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Pada siang hari ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum akan menyampaikan hasil perkembangan penyelidikan tentang pengaduan adanya temuan publik di mana dinyatakan cacat hukum ijazah S1 Presiden ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Hadirin sekalian, rekan-rekan media yang berbahagia, bahwa Direktorat Tindak Pidana Umum telah menindaklanjuti apa yang menjadi aduan dari TPUA, di mana ditandatangani oleh Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI sebagai perwakilan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis tentang adanya dugaan tindak pidana terkait ijazah Presiden RI ke-7 Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana pasal yang diadukan adalah pemalsuan dan atau pemalsuan akta otentik dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau membantu memberikan dan menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik profesi dan vokasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini yang dilaporkan oleh pihak Pendumas. Dalam rangkaian kegiatan penyelidikan, penyelidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum sudah memeriksa 39 orang, di mana terdiri dari 4 orang pendumas, hanya dalam hal ini Profesor Dr. Egy Sujana diundang 2 kali tidak hadir untuk menjelaskan apa yang didumaskan, sehingga dia memberikan rekomendasi untuk diwakilkan oleh tim yang ditunjuk oleh beliau, di mana dari hasil penyelidikan juga disampaikan oleh Pendumas bahwa TPUA ini tidak terdaftar di AHU. Jadi sementara posisi dari TPUA belum terdaftar di AHU. Kemudian di samping 4 orang pendumas, kita memeriksa 10 orang dari lingkungan Universitas Gadjah Mada. Kemudian 8 orang alumni Fakultas Kehutanan UGM periode 1982-1988.
1 orang senior di Fakultas Kehutanan UGM yang saat ini sebagai guru besar di Universitas Diponegoro Semarang, 3 orang lingkungan SMA Negeri 6 Surakarta, 6 orang rekan SMA 6 Surakarta Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, 6 orang pihak eksternal, dan 1 orang teradu yaitu Bapak Joko Widodo. Adapun dari proses penyelidikan ini, kami melakukan penyelidikan di 13 lokasi atau tempat, di mana terdiri dari 1 Rektorat Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kemudian di Semarang via daring, di mana salah satu senior dari Pak Jokowi berada di Semarang, kemudian Jogja Library Center, 7 percetakan perdana, 8 SMA Negeri 6 Surakarta, 9 KPU Surakarta, 10 KPU DKI, 11 Kementerian Dikti Saintek, 12 Kementerian Didasmen, 13 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kemudian di samping itu, penyidik telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap barang dan mendapatkan dokumen meliputi 1, 7 dokumen dari SMA Negeri 6 Surakarta, yaitu terdiri dari fotokopi STTB atas nama Joko Widodo, 6 fotokopi STTB pembanding milik ex-rekan seangkatan Bapak Insinyur Joko Widodo pada saat persekolahan di SMA Negeri 6 Surakarta, kartu induk murid SMA tahun 1977, daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta, SK Mendikbud tentang pembentukan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan tanggal 26 November 1975, surat Departemen Pendidikan Kebudayaan Kanwil Provinsi Jawa Tengah nomor 2021-Romawi 103-P79 tentang usulan perubahan SMPP menjadi SMA Negeri. Kemudian SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0353-0-1985 tentang perubahan SMPP menjadi SMA. Kemudian kita juga mendapatkan 51 dokumen dari pihak Fakultas Kehutanan UGM, yaitu 1 fotokopi bendel arsip atas nama Joko Widodo terdiri dari 34 lembar dokumen. Kemudian 5 bendel dokumen pembanding dari ex-mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian 17 softfile scan skripsi tahun 1990 sampai dengan 1995. Kemudian 22 foto lembar pengesahan skripsi tahun 1979 sampai dengan 1988, 1 buah fotokopi buku panduan akhir program sarjana Fakultas Kehutanan UGM tahun 1990, 1 buah fotokopi buku daftar alumni, 3 buah buku panduan akademik program sarjana dan diploma tahun 2007, 1 bendel SK milik Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kemudian kita dapatkan juga 2 bundel dokumen dari KPU DKI Jakarta, yaitu 1 bendel
berkas pendaftaran atas nama Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI pada tahun 2012. 1 bendel berkas pendaftaran atas nama Bapak Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Presiden tahun 2019. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen milik Bapak Insinyur Joko Widodo dengan pembanding, hasil yang didapatkan dari serangkaian penyelidikan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut. Terkait SMA 6 Surakarta, 1. Penyelidik menemukan fakta bahwa SMA 6 Surakarta saat ini dulunya adalah SMPP Surakarta melalui dokumen fotokopi legalisir surat Depdikbud Kanwil Provinsi Jawa Tengah nomor 2021-103-P79 pada tahun 1975 yang merupakan awal mula berdirinya SMPP di Purwodadi, Wonosobo, dan Surakarta. B. Fotokopi legalisir surat dari Kanwil Jawa Tengah tahun 1979 tentang usulan 7 SMPP seprovinsi Jawa Tengah diubah namanya menjadi SMA Negeri terhitung mulai tahun 79 sampai dengan 1980 dengan mendasari hasil lokakarya Kepala Bidang PMU se-Indonesia di Tipayung, salah satunya tercantum SMPP Surakarta diusulkan menjadi SMA Negeri 6 Surakarta, angka 6 dalam huruf Romawi. C. Fotokopi legalisir SK Mendikbud nomor RI nomor 0353-0-1985 tahun 1985 tentang perubahan nama SMPP menjadi SMA yang di dalamnya tercantum nama SMPP Surakarta diubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta pada dalam kurung angka 6 dalam huruf Latin. Selanjutnya, penyelidik juga menemukan fakta Bapak Insinyur Joko Widodo adalah benar lulusan SMA 6 Surakarta yang juga merupakan SMPP Surakarta pada tahun 1980 melalui bukti 1. Adanya asli surat tanda tamat belajar nomor 26916 atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratorium. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor, dan penelitian tersebut maka antara bukti dan pembanding identik berasal dari satu produk yang sama. Terhadap stempel yang ada di surat tanda tamat belajar nomor 2619 atas nama Joko Widodo sama dengan 4 orang rekan satu angkatan dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980. Artinya yang kita tampilkan di slide di belakang mungkin itu stempelnya yang ada di ijazah itu sama, hanya di situ ditulis SMPP di bawahnya SMA 6, kemudian di bawahnya kalau Surakarta tertulis Surakarta, kalau Wonogiri tertulis Wonogiri, itu sama semuanya. Kemudian nomor induk yang tertera pada surat tanda tamat belajar 26916 atas nama Joko Widodo ditemukan oleh penyelidik terregister pada buku kartu induk murid SMA tahun 1977
di arsip SMA 6 Surakarta. Penyelidik melakukan pengecekan terhadap buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 179 dan ditemukan nama Joko Widodo pada angka 38 kelas 1 11, angka nomor 20 kelas 2 IPA 2, angka 20 kelas 3 IPA 2. Itu nama Joko Widodo tercantum di dalam daftar tersebut. Selanjutnya, terkait Fakultas Kehutanan UGM, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti A. Pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau proyek perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo. Terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Kemudian disampaikan pada koran Bernas yang terbit pada hari Jumat Kliwon tanggal 18 Juli 1980 halaman 4 kolom 4 tercantum jadwal pendaftaran ulang UGM Fakultas Kehutanan dilaksanakan pada hari Senin 28 Juli 1980. Hal ini sejalan dengan dokumen formulir registrasi mahasiswa tahun ajaran 1980-81 atas nama Joko Widodo tertanggal 28 Juli 1980 di arsip Fakultas Kehutanan UGM telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor yang dinyatakan blanko adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding. Terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Kemudian adanya surat pernyataan atau janji mahasiswa atas nama Joko Widodo tanggal 28 Juli 1980 yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan blanko adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding. Kedua, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Bapak Insinyur Haji Joko Widodo melaksanakan perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti adanya hasil studi KHS atas nama Joko Widodo nomor induk mahasiswa 1681/KT mahasiswa Fakultas Kehutanan yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan blanko dan stemper adalah identik atau sama dengan pembanding serta tanda tangan milik Dr. Insinyur Setiono, Dr. Sunardi dan Insinyur Burhanuddin adalah identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan pembanding. Adanya tanda penyetoran SPP semester 2 tahun ajaran 81-82 atas nama Joko Widodo dan dinyatakan oleh Puslapor diuji secara laboratoris dinyatakan stempel adalah identik dan sama dengan pembanding. Adanya surat permohonan izin atau registrasi semester 2 tahun ajaran 81-82 atas nama Joko Widodo
pada tanggal 12 Januari 1982 yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan stempel adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding. Adanya surat keterangan lulus ujian praktek atas nama Joko Widodo pada tahun 1984 yang diarsipkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian adanya dokumen urian ujian dan praktek tingkat sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681/KT di dalam juga menjelaskan telah dilaksanakan pekerjaan praktek tingkat 1 sampai dengan skripsi meliputi 1. Kuliah lapangan 1 lama 1 hari di Banjarjo Ngawi pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada tahun 1982. Ketiga, inventarisasi hutan lama 6 hari di Banjarjo tahun 1982. Keempat, praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Nomor 6, problema kehutanan lama 3,5 bulan di Kota Madya Surakarta pada tahun 84 sampai dengan 1985. Kemudian adanya daftar nilai sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681/KT. Ketiga, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Haji Joko Widodo telah memenuhi syarat kelulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti A. Adanya berita acara ujian atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681 dengan ditandatangani oleh dosen penguji atas nama Dr. Insinyur Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur P. Burhanuddin, dan telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Adanya surat keterangan bebas dari pinjaman buku, uang, atau alat tulis untuk dapat mengikuti wisuda sarjana. Persyaratan ini diberikan harus dipenuhi untuk memenuhi dapat mengikuti wisuda sarjana atas nama Joko Widodo dengan NIM 80/1681/KT/1681 terhadap surat keterangan tersebut telah diuji oleh laboratorium Puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Kemudian adanya skripsi yang berjudul Studi tentang Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya Surakarta yang ditulis oleh Joko Widodo nomor mahasiswa 1681. Atas skripsi tersebut telah diuji Puslapor dengan pembanding skripsi rekan-rekan senior dan junior Bapak Joko Widodo yang hasilnya sebagai berikut. 1. Bahwa terdapat banyak merek mesin ketik yang beredar namun dapat diklasifikasikan ke dalam 2 tipe, yakni tipe Pika dan Elite. 2. Tipe Pika memuat 10 huruf dalam 1 in dan tidak menunjuk font tertentu yang sekarang ada dalam tipe ketikan digital. Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi,
setelah dilakukan penelitian dari bab 1 sampai dengan terakhir oleh Puslapor, mesin ketik yang digunakan adalah tipe Pika. Khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan handpress, letterpress, sehingga apabila diraba tulisannya rata, tidak rata atau cekung. Terhadap uji lapor tersebut persesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak handpress atau letterpress. Keempat, penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin, karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa penyelidikan yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar menjawab dumas yang ada, namun kami dari kepolisian memberikan pemahaman ataupun kepada masyarakat fakta-fakta yang kita dapatkan, sehingga kita semua berharap situasi negara ini menjadi semakin tenang. Kita bantu pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Bapak Prabowo melaksanakan pembangunan, di mana kita ketahui bersama kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah yang ada saat ini. Kita mendukung pembangunan guna tercapainya apa yang kita dambakan, menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan aman. Selanjutnya, demikian hasil penyelidikan kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Semoga bisa menjawab polemik yang selama ini terjadi di masyarakat mengenai ijazah milik Bapak Insinyur Joko Widodo. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terakhir, ini adalah
foto beberapa kegiatan Bapak Joko Widodo saat kuliah. Ada yang saat di kuliah, ada saat KKN, ada saat mendaki gunung, saat wisuda. Kita banyak sekali mendapatkan, dan ini semoga ini juga menjawab polemik yang terjadi di masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Karopenmas. Scientific Crime Investigation secara laboratoris. Cuma 3 penanya pada teman. Yang pertama belakang tadi saya lihat bawah. Ya, semuanya sebelah kanan saya. Yang belakang, silakan. Tes digitalisasi arsip dari UGM. Ingin bertanya Pak, mengenai digitalisasi itu, apakah bisa Ya, Saudara, Anda baru saja menyaksikan konferensi pers yang baru saja digelar oleh Barreskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli. Dan saat ini tanya jawab dengan sejumlah wartawan juga dilangsungkan. Kami masih akan terus menghadirkan informasinya untuk Anda. Data-data yang ada di UGM itu memang sebagian bisa diakses, namun ada juga yang tidak bisa diakses oleh publik. Itu yang disampaikan saat kami melaksanakan penyelidikan, karena ini juga menyangkut rumah tangga UGM sendiri yang mungkin bisa lebih jauh. Dan orang-orang yang diduga membuat isu ini, begitu Pak. Langsung Pak Direktur. terima kasih. Dilaksanakan kemarin kita melaksanakan perkara 1 sampai dengan pukul hasilnya yang tadi kami sampaikan. Pidana. Konferensi pers Barreskrim Polri masih berlangsung, Saudara, soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan saat ini konferensi pers juga masih dilakukan tanya jawab oleh sejumlah wartawan di lokasi, dan kami masih akan terus menghadirkan berita lengkapnya untuk Anda, Saudara. Tadi Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Puro juga menyampaikan, dan kami akan menghadirkan konferensi pers
di Barreskrim Polri, saudara, untuk bisa Anda dengarkan kembali. Cukup ya, satu lagi. Terima kasih sebelumnya Pak Karo, Pak Dian. Ini pertanyaan. Pidana dalam laporan yang dilaporkan masyarakat tadi. Artinya kasus ini setelah gelar perkara kemarin dan dipreskonkan hari ini dihentikan, berarti kan tidak berlanjut ke penyidikan. Penegasan itu Bapak pertama. Kedua, soal ijazah yang tadi Bapak sampaikan, mungkin juga boleh disampaikan supaya publik juga semakin mengerti dan tidak ada lagi yang menggoreng-goreng isunya bahwa ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan oleh UGM adalah asli dan bukan